ibadah kita berdoa. Di dalam nama Allah Bapa, nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kita sekalian. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa. Ya Yesus Kristus Tuhan kami, lihat dan datanglah kepada kami yang bersekutu di sini. Kami ini adalah umat gembala-Mu. Berilah kasih karunia dan kehidupan kepada kami. Amin. Kita bernyanyi. Kita akan lakukan kita singkat.
Berbahagialah orang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, dengan kerendahan hati kami datang ke hadapan-Mu memohon, berilah kasih karunia kepada kami. Terangilah hati dan pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Berilah firman-Mu berdiam dalam hati kami, supaya kami berperilaku yang baik di hadapan-Mu. Semuanya itu kami sampaikan kepadamu melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Allah menyertai kamu sekalian. Amin. Haleluya. 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 Marilah kita mendengar ke-10 kitab Tuhan yang akan Amang bacakan, kitab pertama sampai kitab ke-10. Dengarkan ya adik-adik dengan baik. Kitab pertama, Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali Aku. Kitab kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air, untuk disembah atau bertakwa kepadanya. Kitab ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan seenaknya, karena Allah akan menghukum orang yang menyalahgunakan namanya. Kitab keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari, tetapi pada hari yang ke-7 ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di tempat kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Allah memberkati itu dan menguduskannya. Kitab kelima, hormatilah orang tuamu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Kitab ke-6, jangan engkau membunuh. Kitab ke-7, jangan engkau berzina. Kitab ke-8, jangan engkau mencuri. Kitab ke-9, jangan engkau berdusta. Kitab ke-10, jangan engkau bersikap loba dan tamak akan rumah sesama manusia, akan istrinya, pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala sesuatu milik mereka. Adapun ketentuan Tuhan Allah akan dasar titahnya itu adalah sebagai berikut. Akulah Tuhan Allahmu, Allah pencemburu, yang membalaskan dosa bapa terhadap
hingga keturunan yang ketiga dan keempat dari mereka yang membenci aku. Tetapi aku mengasihi orang yang mencintai aku dan yang melaksanakan firman-Nya sampai beribu-ribu keturunan. Demikianlah hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama berdoa memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Tuhan, berikanlah kami kekuatan untuk menuruti segala titah-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Kok ada kedengarannya suaranya kepada kemana nih? Masih belum bangun ya? Ayo bangun dulu, kita ibadah sekolah minggu dulu adik-adik. Kita sapa lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Yes. Tiap hari minggu kabarnya luar biasa. Oke, kita mau angkat lagu pujian Biur benih kita.
menyiapkan hati dan pikirannya. Tapi sebelum itu kita mau mengangkat lagu penyembahan kita menyenangkan. Tuhan
Tuhan, berkati setiap dari sekolah minggu yang akan mengajarkan firman Tuhan. Kiranya kata-kata yang dari Tuhan boleh bersuara bersama. Terima kasih Tuhan, ya dalam Yesus yang berucap syukur. Haleluya, amin. Shalom adik-adik, apa kabar semuanya? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan bersemangat. Sesemangat kakak hari ini untuk kasih cerita buat adik-adik. Walaupun kita ibadah sekolah minggunya dari rumah, kakak berharap adik-adik tetap semangat ya dan bersukacita. Yuk, oke. Sekarang kakak mau cerita. Kakak mau cerita tentang seorang panglima yang bernama Naaman. Siapa? Naaman, ya. Naamannya ini sembuh. Ini dia. Panglima Naaman sembuh. Ceritanya adalah, tada, ini dia. Ada seorang pahlawan perang bernama Naaman. Naaman ini adalah panglima perang atau pahlawan perang dari negeri yang namanya negeri Aram. Negeri apa? Ya, negeri Aram. Nah, raja di negeri Aram ini sangat mengasihi Naaman. Kenapa? Karena Tuhan memberikan kemenangan kepada negeri Aram. Tapi bukan berarti Naaman hidupnya baik-baik aja gitu ya. Ternyata Tuhan izinkan Naaman terkena penyakit. Sakit apa ya dia? Ya, Naaman kena sakit kusta. Sakit apa? Ya, sakit kusta. Lihat deh, badannya dia itu ada putih-putihnya ya. Kusta itu adalah sebuah penyakit kulit. Jadi kulitnya itu gatal-gatal, luka-luka, perih juga. Jadi sakit kusta ini adalah sakit kulit yang sangat parah yang bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, penyakit kusta itu sulit disembuhkan atau mungkin nggak bisa disembuhkan. Jadi banyak orang yang pada saat itu kalau ketemu atau ngelihat orang yang sakit kusta itu dijauhkan kayak gitu. Nah, pada saat dia bingung sama sakitnya, dia sakit kusta dan lain sebagainya, akhirnya istrinya bingung. Naaman ini punya istri dan istrinya bingung banget gimana caranya untuk menyembuhkan Naaman. Nah, istri Naaman itu punya seorang pelayannya dia itu masih anak kecil sama kayak adik-adik ya kan, anak kecil. Nah, pelayan ini lihat kalau istrinya Naaman itu bingung. Tapi pelayannya ini berpikir, dia mikir gini, kalau di negerinya dia di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Naaman. Dia pikir kayak gitu. Maka dia kasih tahu ke istrinya Naaman bahwa di Samaria di negerinya ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan Naaman. Nah, ketika istrinya ngomong ke Naaman, terus Naaman minta izin sama tuannya, sama rajanya untuk pergi menemui orang Samaria itu. Nah, tuannya mengizinkan Naaman untuk pergi, bahkan tuannya membawakan Naaman itu 10 talenta perak, kemudian 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Apa aja yang dibawa? 10 talenta perak, kemudian 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Untuk apa ya? Nah, itu semuanya untuk dipersembahkan kalau nabi itu bisa menyembuhkan Naaman. Jadi kalau di zaman sekarang mungkin kalau kita berobat ke dokter kita pasti bayar kan. Nah, itu adalah bentuk bayarannya kalau Naaman bisa sembuh. Naaman pergi ke negeri itu. Ketika dia sampai di tempat itu, nah, ternyata nabi yang mau ditemui itu adalah Nabi Elisa. Nabi siapa? Elisa. Iya, Nabi Elisa. Nah, pada waktu Naamannya sampai, ternyata Nabi Elisanya nggak keluar. Nabi Elisanya nyuruh pesuruhnya, nyuruh orang lain, nyuruh budaknya untuk menemui orang itu dan bilang bahwa Naaman harus pergi berendam ke Sungai Yordan sebanyak berapa? Sebanyak 7 kali. Ya. Katanya gitu, kata Elisa menyuruh budaknya untuk bilang ke Naaman, kalau kamu mau sembuh, kamu berendam aja ke Sungai Yordan sebanyak 7 kali. Nanti Tuhan akan mentahirkan kamu, menyembuhkan kamu gitu. Nah, terus Naamannya agak sebel tuh.
masa yang temuin aku malah budaknya sih, malah pembantunya sih, kenapa bukan Nabi Elisanya sendiri yang temuin aku? Lagian kalau untuk berendam di sungai Yordan banyaklah sungai yang lain yang bisa, yang lebih sakti, yang lebih hebat, kenapa harus sungai Yordan? Kayak begitu tuh dia berpikir seperti itu. Nah, akan tetapi prajurit yang lain yang ikut sama Naaman ingetin Naaman, terus bilang begini, udahlah Tuan, nggak apa-apa, cuma berendam doang kok, ikutin aja, siapa tahu aja emang sembuh, katanya begitu. Akhirnya Naaman nurut. Lihat Naaman, lihat deh, banyak kan luka-luka kusta di dalam tubuhnya kan. Nah, akhirnya dia ikut juga, dia nurut juga, dia taat juga. Dia berendam di sungai Yordan selama 7 kali tuh dia berendam. Nah, setelah dia berendam itu kira-kira sembuh nggak? Yes, lihat deh, wah badannya bersih, Naaman sembuh, dia juga bersuka cita, mukanya bingung, mukanya nggak percaya. Iya ya, ternyata hanya dengan berendam seperti ini saja aku bisa sembuh. Naaman bersuka cita karena dia sembuh. Setelah dia sembuh, dia menemui Elisa. Dia menemui Elisa untuk berterima kasih dan memberikan persembahan yang tadi sudah dia bawa, 10 talenta perak, 6.000 shikal emas, dan 10 potong pakaian. Itu mau dikasih ke Elisa sebagai ucapan terima kasihnya. Tapi Nabi Elisa tidak terima karena dia bilang, Tuhan yang sembuhin, bukan aku, katanya dia gitu. Maka Elisa menolak semuanya itu. Nah, akhirnya si Naaman dan seluruh pasukannya pergi untuk pulang kembali ke negeri Aram dengan badan yang sudah sembuh. Nah, seneng kan adik-adik? Itu dia cerita tentang Panglima Naaman yang Tuhan sembuhkan dengan cara yang sangat ajaib. Kakak mau tanya, adik-adik ada yang pernah sakit nggak? Ya pasti pernah, kakak juga pernah sakit. Terus kalau kita sakit, kita ngapain? Apa kita diem aja, atau adik-adik minum obat, atau pergi ke dokter, atau apa? Nah, kayak Naaman. Tapi kita nggak perlu berendam di sungai Yordan ya, nggak jauh juga sungai Yordan, nggak perlu, atau berendam ke sungai manapun, nggak. Tapi ketika kita sakit, Tuhan punya cara untuk menyembuhkan kita. Salah satunya adalah kita bisa berobat ke dokter atau minum obat sesuai dengan dosis yang tepat. Nah, di sini kakak mau kasih tahu adik-adik, kakak mau ingetin adik-adik bahwa ketika kita dalam kesulitan atau ketika kita sakit, apalagi di tengah-tengah virus saat ini nih yang ada di Indonesia dan di dunia, kita harus menjaga tubuh kita dengan baik supaya kita tetap sehat, supaya kita tetap bersemangat. Tapi kalau Tuhan izinkan kita sakit, kita harus taat. Taatnya gimana? Nah, seperti Naaman tadi. Pada saat dia terima berita dari orang lain bahwa ada orang yang bisa sembuhin, dia mencoba pergi ke sana. Terus pada saat dia disuruh untuk melakukan sesuatu, dia mengerjakannya. Nah, ini adalah salah satu cara Tuhan untuk menyembuhkan Naaman. Melalui apa? Melalui banyak hal, melalui banyak orang. Salah satunya apa? Anak kecil. Nah, anak kecil tadi tuh, anak kecil tadi adalah anak Tuhan, sama kayak adik-adik, walaupun masih kecil, tapi Tuhan bisa adik-adik untuk menjadi berkat. Nah, anak kecil ini kan walaupun cuma kasih tahu bahwa di negerinya, di Samaria ada nabi yang bisa sembuhin, tapi dia sudah kasih tahu. Nah, dia sudah jadi berkat untuk orang lain. Nah, kakak yakin adik-adik juga bisa mengerjakan hal yang sama. Dalam hal-hal apapun itu, kakak percaya adik-adik sekolah minggu kakak bisa jadi berkat. Banyak hal yang bisa adik-adik lakukan. Nah, itu salah satunya. Jadi Naaman sembuh karena pertama melalui anak kecil yang mau jadi saluran berkat. Coba kalau anak kecil tadi nggak kasih tahu Naaman bahwa di Samaria ada yang bisa sembuhin, pasti Naaman nggak akan pergi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Melalui siapa tadi? Pelayannya Nabi Elisa. Nah, kalau tadi pelayannya nggak kasih tahu ke Naaman apa yang harus dia lakukan di sungai Yordan, Naaman juga nggak akan tahu kan. Terus yang ketiga melalui siapa?
Tuhan kasih kesembuhan Naaman melalui 2 orang prajuritnya, melalui prajurit Naaman yang ikutin dia, yang kasih tahu ke dia pada saat Naamannya, udahlah, masa bukan Elisa sih yang temuin aku, terus ngapain harus berendam di sungai Yordan segala. Nah, prajuritnya itu kan yang bilang ke Naaman supaya udahlah, turutin aja, udah taat aja, orang cuma berendam aja kok gitu. Nah, Naaman mendengar perkataan orang lain atau perkataan prajuritnya, maka Naaman bisa sembuh melalui apa? Melalui tangan atau melalui orang-orang yang ada di sekitar Naaman. Nah, yang sembuhin Naaman itu tetap Tuhan Yesus ya. Jadi kalau kita mengalami kelemahan tubuh, kita sakit, adik-adik boleh tetap ingat, boleh percaya bahwa Tuhan bisa sembuhkan melalui banyak orang yang ada di sekitar kita. Mungkin melalui papa mama yang ngerawat kita, atau melalui dokter yang kita datangi, atau juga melalui obat-obatan yang boleh kita minum. Nah, jangan lupa berdoa supaya Tuhan kuduskan semuanya itu, Tuhan memberkati semua itu menjadi alat untuk kesembuhan kita. Nah, adik-adik, di masa-masa ini kakak percaya adik-adik mau tetap semangat, jaga kesehatan, jaga tubuh kita. Gimana caranya? Salah satunya adalah dengan menjaga kebersihan, terus cuci tangan yang rajin dengan cara yang baik, dengan cara yang benar. Terus adik-adik kalau nggak penting-penting banget, adik-adik nggak usah keluar rumah ya, supaya kita semua tetap sehat. Virus coronanya bisa pergi jauh-jauh. Nanti kita bisa ketemu lagi di sekolah minggu secepatnya, karena kakak udah kangen banget sama adik-adik, ya kan? Yuk, kita mau akhiri cerita kakak hari ini. Kita berdoa, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami mengucap syukur Bapa untuk kesehatan dan kesempatan yang Kau berikan bagi kami, untuk kami bisa tetap sekolah minggu dari rumah. Tuhan berkati kami dengan kesehatan dan sukacita, supaya kami bisa secepat mungkin beribadah atau bersekolah minggu di ruang sekolah minggu kami lagi bersama dengan teman-teman kami, karena kami rindu Tuhan, kami bisa berkumpul bersama-sama lagi. Terima kasih Bapa di surga, kami yang sakit Tuhan yang sembuhkan, Tuhan yang menjaga kami. Seperti Tuhan menyembuhkan Naaman, kami percaya Tuhan juga menyembuhkan setiap kami yang sakit. Setiap kami yang sehat, kami bersyukur. Tuhan tolong kami untuk tetap menjaga kesehatan kami. Lindungi kami Bapa, jagai kami, jauhkan kami dari sakit penyakit dan mara bahaya. Begitu juga dengan orang tua kami yang masih harus bekerja. Tuhan memberkati mereka, menutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Tidak ada satu penyakit apapun yang bisa hinggap dalam tubuh mereka, karena Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bye bye. Tuhan berkati. Adik-adik sekolah minggu, apa kabarnya hari ini? Good. Kalau udah dahsyat luar biasa, kakak mau tanya siapa yang udah siap mendengarkan firman Tuhan? Oke, sekarang waktunya untuk kelas sedang dan besar mendengarkan firman Tuhan. Yuk adik-adik kelas sedang dan besar, kita dengerin firman Tuhan. Udah siap Alkitabnya, alat tulisnya? Oke, kalau udah siap, yuk kita buka Alkitab kita. Hari ini Minggu tanggal 5 Juli 2020, perikop kita diambil dari Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai ke-16. Yuk dibuka, kakak tungguin. Kakak ulangi dari Markus pasal yang ke-10 ayat 13 sampai yang ke-16. Kalau udah, yuk kita baca sama-sama ya. Adik-adik ikutin dari rumah. Judulnya, Yesus memberkati anak-anak. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka, akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya dan ia memberkati mereka. Adik, tema minggu kita hari ini adalah sama seperti judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia pada Markus 10 ayat 13-16, yaitu Yesus memberkati anak-anak. Nah,
sebelum kita memulainya, kakak mau memberikan contoh atau pertanyaan buat adik-adik. Bagaimana sikap adik-adik jika di suatu tempat yang mungkin dekat dengan adik-adik itu kedatangan seseorang yang penting atau yang terkenal, seperti seorang pemimpin atau bahkan artis. Nah, bukankah adik-adik ingin untuk melihatnya? Atau mungkin lebih bagus lagi jika adik-adik mengenalnya, bukan? Nah, sama seperti di kisah ini, jadi pada waktu itu orang tua itu berbondong-bondong untuk membawa anak-anaknya menemui Yesus untuk minta diberkati. Nah, di ayat tadi kita tahu bahwa ketika mereka membawa anak-anak itu kepada Yesus untuk dijamah, tetapi murid-murid itu memarahi orang-orang itu. Jadi Yesus ini memang dikenal suka bergaul, dianggap tidak tepat, seperti anak-anak kecil atau pemungut cukai dan orang-orang berdosa lainnya. Sebagian orang termasuk para murid berpendapat bahwa Yesus itu seharusnya lebih baik bergaul dengan para pemimpin penting dan orang-orang saleh, karena cara ini dianggap dapat meningkatkan kedudukannya atau menghindarkan dari kecaman. Nah, padahal kan adik-adik, ya Tuhan Yesus tidak perlu dong untuk meningkatkan kedudukannya. Tuhan Yesus adalah Tuhan, dia tetap Allah gitu. Nah, Allah ini Tuhan Yesus itu hendak berbicara kepada orang-orang yang paling membutuhkan dirinya. Nah, adik-adik, ketika tadi Yesus melihat hal itu, ketika murid-murid itu memarahi orang-orang itu ketika membawa anak-anak, Yesus berkata, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Lalu di ayat 15 itu ditegaskan lagi kan, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, siapakah mereka itu adik-adik? Nah, adik-adik, sebab orang-orang yang seperti itulah yang punya kerajaan Allah. Nah, istilah ini mungkin berarti orang-orang yang mempunyai hati dan pikiran yang murni seperti anak-anak. Jadi maksudnya di sini bukan berarti Tuhan Yesus itu tidak memberkati orang dewasa, tetapi maksudnya anak-anak itu kan masih polos, masih jujur, hati pikirannya masih jernih, belum mudah dihasut oleh orang. Dan adik-adik sering dengarkan kalau dididik sejak dini itu semakin baik, artinya jika masih bersih, masih polos, dikasih hal-hal yang baik, itu besarnya bertumbuh dengan hal-hal yang baik juga. Nah, maka dari itulah di sini dilambangkan hati yang bersih dan pikiran yang jernih, sebab orang-orang yang percaya atau rendah hati seperti mereka lah yang Allah terima dalam kerajaannya. Dan kerajaan Allah itu milik orang-orang yang rendah hati dan tidak sombong, seperti tadi yang dibilang, Allah itu mau berbicara dengan orang-orang yang merasa membutuhkan Allah gitu adik-adik. Nah, menyambut kerajaan Allah berarti tunduk kepada pemerintahan Allah dalam hidupnya dan menerima berkat-berkat karena mengakui Allah dalam hidupnya. Jadi kita mau dengerin cerita ini, semoga cerita ini juga bisa membantu adik-adik untuk menerima maksud dari firman Tuhan minggu ini. Jadi pada waktu itu di sebuah danau hiduplah sekelompok binatang yang menggantungkan hidupnya dari air danau tersebut gitu. Kalau kita menggantungkan diri kita sama Tuhan, kalau kelompok binatang ini menggantungkan kehidupannya sama air danau tersebut. Nah, jika kalau air danau itu udah nggak ada lagi, nanti mereka tidak bisa minum, tidak bisa makan. Nah, pada suatu ketika bencana kekeringan melanda daerah itu, sehingga benar saja air danau itu menjadi kering. Banyak binatang yang mati. Akhirnya mereka bermusyawarah mencari jalan keluarnya. Nah, ada seorang sang katak yang sombong, itu dia melontarkan sebuah usul itu. Dia bilang, teman-teman, bagaimana jika kita pindah dari neraka ini? Jadi dia menyebut danau yang sudah kering itu adalah neraka karena sudah tidak bisa memberikan kehidupan, tidak bisa memberikan makan lagi bagi mereka. Terus temannya bilang, bicaramu gampang teman, tapi bagaimana caranya gitu kan. Lalu si katak yang sombong ini berbicara, kita akan minta bantuan sama bangau-bangau untuk membawa kita menuju daerah yang lebih subur. Aku akan meminta bangau mencengkram sebatang kayu, sementara itu kita akan menggigit kayu tersebut. Jadi katanya
kata si katak yang sombong ini, dia mau minta bantuan sama bangau supaya mencengkram kayu, lalu mereka akan bergelantungan di kayu tersebut. Demikianlah burung-burung bangau itu terbang dan masing-masing mencengkram sebatang kayu. Sementara itu binatang-binatang yang lain akhirnya bergelantungan. Nah, mereka terbang melintasi langit yang bersih. Orang-orang yang menyaksikan kejadian tersebut berdecak kagum. Wah, mereka kagum gitu kan. Lalu seorang temannya berkata, bukan main, siapa yang memiliki ide seperti ini gitu. Itu idenya dianggap cemerlang. Cemerlang sih adik-adik. Itu sebuah cara yang digunakan si katak untuk menyelamatkan dirinya dan teman-temannya keluar dari neraka tersebut yang dibilang tadi, danau yang kering itu disebut neraka sama mereka. Mendengar pujian itu, sifat asli sang katak yang sombong tadi muncul. Dengan lantang ia menjawab, aku, dia bilang, itu ide aku loh gitu maksudnya. Begitu ia berbicara, gigitannya pada sebatang kayu tersebut terlepas sehingga tubuhnya meluncur jatuh ke tanah. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Tadi mereka udah terbang tinggi sama bangau, dia lagi ngomong aku, dan ternyata cengkramannya lepas dan dia terjatuh ke tanah dan akhirnya dia mati gitu. Itulah hukuman untuk katak yang sombong, disebutnya sombong di sini karena sebenarnya tidak salah, tetapi karena pujian itu yang membuat dia menjadi sombong. Nah, adik-adik, yang mau diambil dari sini adalah dalam kehidupan itu kita pasti membutuhkan orang lain. Jadi oleh karena itu kita hendaknya tetap bersikap rendah hati sama seperti tadi yang sudah disebutkan di kisah bagaimana Allah memberkati anak-anak, yaitu karena sikap anak-anak yang masih polos, bersih, jernih, dan rendah hati. Nah, jadi hendaknya kita tidak boleh sombong gitu, karena yang pertama kita akan selalu membutuhkan pertolongan orang lain gitu. Dan bahkan si katak ini pun karena dapat bantuan dari bangau ini kan, dia hanya menyumbangkan suatu ide. Lalu kesombongan itu membuat kita tidak dapat menghargai orang lain. Betul sekali, ketika kita dipuji itu adalah hal yang wajar, tapi pujian itu tidak boleh membuat kita menjadi tinggi hati sehingga kita melupakan dan menganggap kalau oh iya hanya kita lah yang pantas dipuji gitu. Adik sering dengar kata dididik sejak dini, itu benar banget karena yang seperti yang tadi kakak bilang, anak-anak itu masih jernih, masih bersih, masih tulus, masih jujur, masih mudah dibentuk, sehingga pendidikan itu penting baik di sekolah maupun di sekolah minggu. Makanya di sekolah minggu juga adik-adik diajarkan supaya bisa bertumbuh dengan baik gitu seiring berjalannya waktu. Nah adik-adik, sekian untuk hari ini firman Tuhannya. Semoga apa yang kakak jelaskan, apa yang sudah kita dengar sama-sama bisa kita terima dengan baik dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari, adik-adik dan juga kakak. Kakak juga berdoa semoga adik-adik semua yang di rumah selalu dalam lindungan Tuhan dan kita semua dalam keadaan sehat-sehat semua. Adik ya, walaupun kita masih beribadah dari rumah, yang kita masih sehat-sehat semua. Yuk adik-adik, kita tutup firman Tuhan hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berkata dalam kerajaan surga, sungguh kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami sampai pada detik ini ya Bapa. Hari ini Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami adalah anak-anak yang Tuhan berkati. Biarlah kami boleh tumbuh dan kami boleh berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, yang selalu rendah hati dan tidak sombong. Terima kasih ya Bapa, ampunilah setiap dosa dan pelanggaran kami agar kami layak di hadapan Tuhan dan menjadi selalu orang dekat Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke adik-adik, terima kasih, sampai ketemu di minggu depan. Adik-adik, saatnya kita mau tutup ibadah kita. Adik-adik aku undang untuk bangkit berdiri. Semuanya siap berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan berdoa. Kita mau angkat lagu ibadah kita, Minggu Hidup.
sumber segala berkat dalam hidup kami. Terima kasih atas segala berkat dan karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Kami mempersembahkan hidup kami dan berkat yang kami terima kepadamu. Terimalah ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Berkatilah persembahan ini dan ajarlah kami mempergunakannya, menyatakan kerajaan-Mu di tengah-tengah gereja-Mu dan untuk dunia ini. Bukalah hati dan pikiran kami agar senantiasa bersukacita untuk memberikan persembahan kudus demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama berdoa mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Bapa, terima kasih.